Bab 926 Pertarungan 9 Neter. Ketika sosok ramping Nine Neter muncul di atas tahap besar, sebuah patung telah menjadi hidup dan mendarat di atas tahap, sambil mengeluarkan aura yang tidak menyenangkan. Mu Chen dan yang lainnya dengan cepat mengarahkan pandangan mereka. Makhluk itu memiliki tubuh menara dan cahaya keemasan menyinari sekelilingnya, seolah-olah ditempa dari emas yang tidak bisa dihancurkan. Makhluk itu memiliki kepala seekor singa yang juga berwarna keemasan. Satu-satunya pengecualian adalah matanya yang berwarna merah tua, seperti darah, penuh dengan keganasan. Ketika siluet emas itu muncul, aura yang tidak menyenangkan segera menyebar. Salah satu dari 10 binatang buas yang tidak menyenangkan. Singa emas iblis. Mandala melirik siluet emas itu sebelum perlahan-lahan berkata, binatang yang tidak menyenangkan ini memiliki tubuh fisik yang sangat kuat dan kekuatannya mungkin lebih ganas dari binatang lainnya. Ketika raja-raja lain mendengar kata-katanya, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya. Tapi sebagai 9 burung dunia bawah, garis keturunan 9 Neter hanya lebih kuat dari singa emas iblis. Jadi jika mereka bertarung, dia mungkin tidak akan dirugikan. Mandala dengan lembut menganggukkan kepalanya. Nine Neter adalah seorang jenius di antara klan burung 9 Neter, karena dia mampu berevolusi menjadi burung 9 Neter di usia yang begitu muda. Itu jarang terjadi bahkan di klannya. Jadi jika kesempatan mengizinkannya di masa depan, dia bahkan mungkin bisa menghancurkan batasnya dan membangkitkan garis keturunan burung abadi. Kaisar burung bangkai langit menganggukkan kepalanya juga. Raja Elang Darah dan yang lainnya tercengang saat mereka mendengar diskusi itu. Burung abadi adalah makhluk ilahi ultra di dunia 1000 dewa, peringkatnya berada di puncak rekor makhluk ilahi. Setiap Divine Beast yang bisa berevolusi ke tahap itu adalah ahli puncak yang terkenal di dunia 1000 dewa. Mu Chen menatap siluet ramping Nine Neter dan merasakan energi spiritual yang kuat yang berasal dari yang terakhir dan sedikit menghela nafas. Saat itu, ketika dia baru saja bergabung dengan domain Great Havenlaw dengan Nine Neter, salah satu dari mereka baru saja menerobos ke alam penguasa sementara yang lain baru saja menyelesaikan evolusinya dengan kekuatan yang sebanding dengan penguasa kelas 5. Pada saat itu, Mu Chen tidak menarik banyak perhatian, sedangkan Nine Neter sudah berada di kursi terakhir di antara para raja. Tapi, siapa yang menyangka bahwa hanya dalam 2 tahun yang singkat, pemuda yang tidak berarti itu akan bisa menjadi salah satu raja sementara Nine Neter memiliki kekuatannya yang berkembang menjadi alam berdaulat kelas 6. Meskipun Mu Chen telah menang dalam membandingkan peningkatan mereka, Nine Neter adalah Divine Beast. Metode kultivasi Divine Beast tidak sama dengan manusia. Mungkin peningkatan mereka mungkin lambat, tetapi jika mereka bisa menembus belenggu mereka suatu hari nanti, maka kecepatan peningkatan mereka akan mencengangkan. Pada tahun lalu, Nine Neter juga hampir selalu berkultivasi dengan pahit. Orang lain mungkin tidak mengetahuinya, tetapi Mu Chen sangat menyadari bahwa dengan kekuatannya saat ini, selain Raja Asura dan Raja Pemisah Gunung, yang dapat sedikit menekannya, raja lainnya mungkin tidak dapat mencapainya. Tapi pertempuran hari ini akan mulai mengubah statusnya di antara para raja di domain Great Havenlaw. Di atas tahap, Nine Neter melihat siluet emas itu dan tatapannya perlahan-lahan berubah menjadi tajam. Mereka sudah kalah dalam 4 pertandingan, yang berarti mereka masih membutuhkan 3 kemenangan dalam 5 pertandingan tersisa agar bisa menembus susunan tersebut. Bukanlah tugas yang mudah untuk memenangkan 3 dari 5 pertandingan. Tapi jika dia kalah dalam pertandingan ini, maka peluang mereka untuk mendapatkan Great Havenlaw Domain akan sangat kecil. Jadi dia tidak boleh kalah dalam pertarungan ini. Nine Neter menghirup nafas dingin, menggenggam tangannya dan pedang berbulu hitam muncul dalam sekejap. Api ungu menyala di pedang panjang itu adalah api abadi. Boom! Ketika Nine Neter mengedarkan energi spiritualnya, pupil merah dari singa emas iblis telah diarahkan, kemudian ia menyerang tanpa menunggu Nine Neter untuk menyerang. Cahaya keemasan yang menyilaukan meledak saat singa emas iblis menginjak tanah, menyebabkan suara angin yang merobek-robek terdengar saat sosoknya yang kuat muncul di hadapan Nine Neter, sebelum mengayunkan tinju emasnya ke bawah tanpa ragu-ragu. Tinju itu terbang ke bawah, menyebabkan ledakan di atmosfer. Kekuatan kepalan tangan itu bahkan menyebabkan lempengan khusus di bawahnya hancur. Dengan demikian, orang bisa tahu betapa kuatnya tinju dari singa emas iblis itu. Cahaya keemasan terpantul di mata Nine Neter. Matanya sedikit bergetar, karena pedang panjang berbulu hitam melindunginya, menghalangi tinju emas itu. Boom! Tabrakan logam meledak dan pedang berbulu hitam itu melengkung ke bawah dengan menakjubkan. Namun, pedang itu tidak hancur. Osh! Osh! Tatapan Nine Neter berubah menjadi dingin saat api ungu melonjak pada pedang berbulu hitam, menempel pada kepalan tangan singa emas iblis.
Di saat yang sama, suara mendesis keluar dan kilau keemasan pada kepalan tangan binatang itu sedikit meredup. Meskipun pertahanan singa emas iblis sangat kuat, api abadi 9 neter bukanlah sembarang api biasa. Mengaum. Rasa sakit yang hebat yang berasal dari tinjunya telah menyebabkan binatang itu mengeluarkan raungan marah. Tinjunya semakin kuat, membuat Nine Nether terbang mundur. Li. Saat Nine Nether terdorong mundur, energi spiritual yang tak terbatas tiba-tiba berkumpul di belakangnya, samar-samar terbentuk menjadi 9 burung dunia bawah yang besar. 9 burung Nether telah membuka sayapnya dan dalam sekejap, bulu-bulu hitam dengan api ungu berkobar di atasnya, sebelum mereka melesat dan menyelimuti singa emas iblis. Bulu-bulu hitam itu semuanya dibentuk dengan energi spiritual 9 Nether. Mereka bisa merobek logam dan menghancurkan batu. Terutama ketika mereka diperkuat dengan api abadi yang kejam. Kekuatan mereka begitu besar sehingga bahkan penguasa kelas 6 lainnya tidak akan berani meremehkan mereka. Mengaum. Singa emas iblis juga takut dengan kekuatan api abadi. Ia telah mengeluarkan raungan yang bergemuruh seperti guntur yang bergemuruh dan cahaya keemasan menyebar, membentuk lonceng emas besar yang menyelimuti binatang itu di dalamnya. Lonceng emas itu memiliki cahaya keemasan yang beredar di sekelilingnya, membuatnya terlihat tidak bisa dihancurkan. Ini jelas merupakan tindakan pertahanan singa emas iblis. Boom, boom. Bulu-bulu hitam dengan api ungu melesat ke arah lonceng emas, menyebabkan suara logam yang konstan saat riak berfluktuasi pada lonceng. Namun, lonceng itu tidak hancur. Kemampuan pertahanan orang itu benar-benar kuat, Raja 9 Nether, dia. Ketika Raja Elang Darah dan yang lainnya melihat adegan ini, alis mereka langsung berkerut. Bahkan serangan seperti itu dari 9 Nether tidak bisa menembus pertahanan singa emas iblis, dan jika ini terus berlanjut, 9 Nether akan menghabiskan banyak energi spiritualnya. Jadi jika dia mengungkapkan kekurangan dan ditangkap oleh singa emas iblis, binatang itu mungkin akan melepaskan serangan kilat untuk menentukan pertandingan. Tetapi ketika mereka telah merajut alis mereka, mata Mandala, di sisi lain, telah menyala. Mu Chen juga telah merasakannya dan telah mengalihkan pandangannya untuk melihat bahwa bersama dengan bulu hitam yang menyelimutinya, area di sekitar singa emas iblis ditutupi dengan bulu hitam yang tak terhitung banyaknya. Api ungu masih berkobar di atas bulu-bulu hitam itu. Selain itu, meskipun terlihat berantakan tanpa pengaturan apapun, Mu Chen dapat dengan tajam merasakan fluktuasi yang tidak normal sebagai master formasi pertempuran. Boom, boom. Hujan bulu hitam berangsur-angsur mereda sampai yang terakhir turun, yang terhalang oleh lonceng emas. Saat itu, lonceng emas mulai hancur. Saat lonceng emas itu hancur, sosok singa emas iblis yang kuat, ditutupi dengan aura yang tidak menyenangkan, masih berdiri di tempat awalnya. Ia menatap Nine Nether dengan tatapan merahnya saat senyum ganas muncul di wajahnya yang ganas. Serangan kuat Nine Nether telah melemah, sehingga ia akan melepaskan serangan cepatnya untuk menghancurkan lawannya menjadi beberapa bagian. Mengaum. Singa emas iblis memukul dadanya dengan keras, yang menghasilkan suara yang sangat besar. Cahaya keemasan yang menyilaukan meledak ke segala arah dan energi spiritualnya menjadi sangat ganas pada saat ini. Tapi tepat ketika binatang itu akan melepaskan serangannya, sebuah busur dingin muncul di wajah Nine Nether dan kedua tangannya menyatu. Mendesis. Mendesis. Pada saat itu, ketika Nine Nether telah membentuk segelnya, bulu-bulu hitam yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di sekitar singa emas iblis tiba-tiba menyala dengan api ungu yang menyala-nyala bersiul, terbentuk menjadi kuali ungu yang menyelimuti binatang itu di dalamnya. Kuali api abadi. Arg. Pada saat itu, ketika kuali terbentuk, singa emas iblis telah mengeluarkan jeritan menyedihkan dari dalam saat sosoknya yang kuat mulai menunjukkan tanda-tanda disempurnakan. Pada saat yang sama, tanah di bawah kuali telah menjadi kering karena suhu yang sangat tinggi sebelum retakan muncul. Di luar tahap, Raja Elang Darah dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup napas dingin. Jelas, mereka telah merasakan betapa menakutkannya kuali api ungu itu. Jika mereka terjebak di dalamnya, bahkan dengan tubuh surgawi berdaulat mereka, mereka masih akan dimurnikan olehnya. Api abadi sebenarnya sangat sombong. Mengaum. Singa emas iblis dengan panik mengaum sambil mencoba melakukan perlawanan dengan energi spiritualnya. Namun, Nine Nether secara alami tidak akan memberinya kesempatan untuk melakukannya dan wajahnya menjadi dingin sebelum dia tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Seketika kuali itu mulai menyusut, sebelum meledak dengan keributan besar. Api ungu melesat ke segala arah, dan mendarat di penghalang yang menyelimuti tahap, yang langsung menyebabkan riak di atasnya. Suhu di dalam istana menjadi sangat panas pada saat itu. Nine Nether berdiri di atas tahap, lalu melihat ke depan dan melihat bahwa singa emas iblis telah menghilang dari tempat awalnya, hanya meninggalkan genangan cairan emas. Mendesis.
mendesis. Cairan emas itu akhirnya pecah, dan berubah menjadi cahaya keemasan yang berkumpul di sekitar Nine Nether, lalu memasuki tubuhnya. Cahaya keemasan itu adalah esensi energi spiritual yang ditinggalkan oleh singa emas iblis. Nine Nether berdiri di atas tahap selama kurang lebih setengah jam sebelum dia perlahan-lahan membuka matanya. Pada saat itu, Mu Chen dan yang lainnya dapat merasakan energi spiritualnya menjadi lebih halus dan kuat. Jelas, dia telah mendapat banyak manfaat dari ini. Ketika Bloodhawk King dan yang lainnya melihat adegan ini, mereka semua merasa iri karena mereka tahu bahwa Nine Nether mengandalkan dirinya sendiri untuk mendapatkan kesempatan ini dengan kekuatannya sendiri. Mereka awalnya memiliki kesempatan untuk melakukannya juga, tapi sayang sekali. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk mendapatkan kesempatan semacam itu. Tapi terlepas dari itu, domain Great Havenlaw mereka akhirnya memperoleh kemenangan pada tantangan ke-6. Berikutnya, mereka hanya harus memenangkan 2 ronde lagi sebelum mereka bisa menghancurkan istana dan masuk ke kedalaman perbendaharaan alam berdaulat bumi. Tapi, setelah pertempuran ke-6, hanya ada 4 di antara 10 raja dari domain Great Havenlaw yang belum bertarung. Dan dari tingkat tertentu, mereka berempat berada di sisi yang lebih lemah di antara para raja. Bisakah mereka benar-benar mengandalkan mereka untuk mendapatkan 2 kemenangan terakhir? Bab 927 Pertempuran Terakhir. Siluet ramping Nine Nether melompat ke bawah tahap dengan gelombang energi spiritual yang kuat menyebar di sekelilingnya. Setelah menyerap esensi energi spiritual yang ditinggalkan oleh singa emas iblis, jelas ada peningkatan dalam kekuatannya. Melihat 9 Nether, tanpa sadar, para raja semua merasa khusyuk. Terutama Raja Elang Darah, yang menatap Nine Nether dengan sedikit rasa hormat di matanya. Itu karena, setelah pertempuran sebelumnya, mereka tahu bahwa kekuatan Nine Nether saat ini telah melampaui mereka. Di antara para raja di domain Great Havenlaw, mungkin hanya Raja Asura dan Raja Pemisah Gunung yang bisa menekan Nine Nether. Begitu banyak sehingga jika Nine Nether memiliki sedikit lebih banyak waktu, dia bahkan mungkin melampaui Raja Pembelah Gunung. Hanya memikirkan hal itu, Raja Elang Darah dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Saat itu, ketika Nine Nether menjadi raja dari domain Great Havenlaw, dukungan Kaisar Burung Bangkai Langit adalah alasan mengapa mereka bisa berdiri di tempat yang sama. Dengan latar belakangnya sebagai salah satu dari klan Burung 9 Nether, dia dibesarkan menjadi seorang raja. Jadi mereka secara alami telah memandang rendah dirinya, yang mengakibatkan semua dendam di masa lalu. Tapi setelah pertempuran hari ini, mereka harus mengakui bahwa Raja 9 Nether yang pernah mereka rendahkan telah, tanpa sadar, melampaui mereka. Oleh karena itu, tidak dapat dihindari bagi mereka untuk memiliki perasaan rumit yang melonjak di dalam hati mereka. Haha, bagus sekali. Kaisar Burung Bangkai Langit merasa puas saat dia menatap Nine Nether. Penampilan luar biasa dari yang terakhir telah menyinari wajahnya. Mandala sedikit menganggukkan kepalanya juga. Pertandingan Nine Nether memang sangat menyenangkan dan Kaisar Burung Bangkai Langit tidak salah dengan kata-katanya. Nine Nether memiliki bakat yang mengejutkan dan pencapaiannya di masa depan tidak dapat dibatasi. Nine Nether tersenyum sebelum melihat ke arah 4 raja yang tersisa yang belum bertarung, terutama Mu Chen. Dengan pertandingan berlanjut ke babak ke-6, domain Great Havenlaw mereka hanya perlu mendapatkan 2 kemenangan. Hanya 2 kemenangan dan mereka akan bisa memecahkan susunan tersebut. Tapi ternyata, itu tidak akan menjadi tugas yang mudah. Di antara 4 raja yang tersisa, Mu Chen adalah yang terlemah. Jika pasukannya masih ada di sini, maka dia bisa menggunakan kekuatan kehendak bertempur untuk melampaui Raja Pembelah Gunung dan bertarung secara setara dengan Raja Asura. Tapi sayang sekali dia tidak bisa menggunakan pasukan di sini. Satu-satunya hal yang bisa diandalkan Mu Chen adalah kultivasi penguasa kelas 5. Raja-raja di sini semuanya telah melangkah setidaknya ke alam berdaulat kelas 6. Jadi di permukaan, Mu Chen berada di ujung bawah. Tidak ada yang optimis tentang 4 pertempuran yang tersisa. Mandala telah merajut alisnya yang ramping, karena dia tahu betapa sulitnya 4 pertempuran yang tersisa. Namun pada saat ini, menyerah bukanlah sebuah pilihan. Bahkan setelah mengetahui bahwa kemungkinan mereka gagal sangat besar, mereka masih harus mencobanya. Oleh karena itu, dia mengarahkan pandangannya ke 4 raja yang tersisa. Raja Ular Besi, Raja Vajra, Raja Tebing Besar, serta yang terakhir, Mu Chen. Di antara keempatnya, 3 dari mereka baru saja melakukan terobosan ke alam berdaulat kelas 6 belum lama ini, oleh karena itu kekuatan mereka lebih lemah dari Raja Elang Darah, sedangkan Mu Chen hanya berada di alam berdaulat kelas 5. Bahkan setelah mengetahui bahwa peluang untuk menang tidak besar, Mandala masih dengan lembut melambaikan tangannya, mengisyaratkan untuk melanjutkan pertempuran.
Apapun yang terjadi, mereka tetap harus mencobanya. Memiliki pola pikir positif tidak menghasilkan kemenangan. Setelah Nine Nether, Raja Ular Besi dan Raja Vajra telah keluar, namun hasil yang mereka dapatkan membuat semua orang merasa tenang di dalam hati. Raja Ular Besi, dikalahkan. Raja Vajra, dikalahkan. Meskipun tidak disangka-sangka akan kalah, wajah semua orang menjadi gelap dan suram ketika kenyataan itu menghantam mereka. Raja Ular Besi dan Raja Vajra sama-sama mundur karena malu. Lawan yang mereka hadapi sedikit lebih kuat dari mereka, jadi sulit bagi mereka untuk unggul dalam pertarungan. Perbendaharaan alam berdaulat bumi ini memang sangat berbahaya. Rintangan pertama saja sudah menghalangi langkah mereka. Biarkan aku melakukan pertandingan ke-9. Bersamaan dengan kekalahan Raja Ular Besi dan Raja Vajra, Raja Tebing Besar menarik napas dalam-dalam sebelum dia menginjak tanah dan terbang menuju tahap. Siluetnya yang kokoh seperti gunung yang lebat. Semua orang melihat siluet Raja Tebing Agung dan menghela napas. Jelas, mereka tidak menaruh banyak harapan untuk yang terakhir. Bagaimanapun, dalam hal kekuatan, dia berada di level yang sama dengan Raja Ular Besi dan Raja Vajra. Gemuruh. Ketika Raja Tebing Besar berdiri di atas tahap, pilar lain bergetar di istana saat perunggu biru jatuh dan siluet hitam dengan berat turun ke atas tahap dengan aura tidak menyenangkan menyebar. Semua orang segera mengarahkan pandangan mereka ke atas dan melihat makhluk bertubuh agak kecil berbaju hitam, seolah-olah ditempa dengan besi hitam dan berkepala monyet. Salah satu dari 10 binatang buas, monyet besi hitam iblis. Mandala memandang sosok itu sambil menghela nafas dalam hati. Monyet besi hitam iblis bukanlah yang teratas di antara 10 binatang yang tidak menyenangkan tetapi agak merepotkan untuk dihadapi. Itu karena ia memiliki kecepatan yang bisa mempermainkan seorang penguasa kelas 6. Sepertinya peluang untuk menang bagi Raja Tebing Besar tidaklah besar. Mengaum. Ketika monyet besi hitam iblis muncul, ia menunjukkan gigi tajamnya ke arah Raja Tebing Besar sebelum mengeluarkan suara tawa yang aneh. Ketika tawanya terdengar, sosoknya langsung menghilang di tempat. Sungguh kecepatan yang menakutkan. Para raja semua merasa terkejut sambil berseru. Boom! Tepat ketika mereka berseru, siluet Raja Tebing Besar telah terlempar ke atas tahap dan bekas cakar yang dalam muncul di wajahnya. Lukanya begitu dalam sampai-sampai tulang-tulangnya terlihat dengan darah segar yang mengalir dari lukanya. Cip! Sosok kera besi hitam iblis telah muncul di tempat di mana Raja Tebing Besar awalnya berdiri dan mengeluarkan suara tawa. Pada saat berikutnya, ia telah berubah menjadi garis cahaya hitam sekali lagi dan menghilang. Boom! 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 Selama beberapa menit berikutnya, Raja Tebing Besar berada dalam keadaan putus asa. Dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan saat menghadapi kecepatan hantu kera besi hitam iblis. Luka-luka menutupi tubuhnya dan dia praktis berlumuran darahnya sendiri. Praktis semua orang kehilangan kepercayaan diri mereka saat menyaksikan adegan ini. Saat semua orang kecewa dengan senyuman pahit, Mandala, yang sedang menatap pertempuran itu, tiba-tiba saja ada kilauan cahaya di bola matanya yang berwarna keemasan. Dengan kekuatannya yang mengerikan, dia secara alami dapat merasakan bahwa meskipun Raja Tebing Besar dalam keadaan menyedihkan, penuh dengan luka, dia tidak menderita luka fatal, bahkan untuk orang seperti dia yang unggul dalam pertahanan, pada awalnya. Lebih jauh lagi, Mandala juga samar-samar dapat merasakan bahwa ada energi spiritual yang keras berkumpul di tubuh Raja Tebing Besar, yang menerima pukulan. Raja Tebing Besar tampak seperti tidak bisa membalas. Namun pada kenyataannya, dia diam-diam menyiapkan serangannya. Kesabarannya sangat luar biasa. Boom! Serangan keras lainnya telah membuat Raja Tebing Besar terlempar puluhan meter. Tapi sebelum dia bisa pulih dari itu, aura tidak menyenangkan berhembus di wajahnya dan wajah monyet yang ganas telah muncul di hadapannya. Cahaya dingin melesat saat cakar monyet besi hitam iblis, yang tampak seperti pisau, dengan kuat menusuk ke arah dada Raja Tebing Besar. Raja Tebing Besar telah mengangkat tangannya, menggunakan lengannya untuk menahan serangan itu. Osh! Darah segar berceceran saat cakar tajam seperti pisau milik kera besi hitam iblis menancap di lengan Raja Tebing Besar. Tapi di saat yang sama, ketika cakar iblis monyet Black Kiron menggali ke dalam daging Raja Tebing Besar, senyuman dingin muncul di wajahnya yang berlumuran darah. Energi spiritual yang menakutkan berkumpul di tangannya yang lain. Raja Tebing Besar telah membentuk sebuah miniatur gunung di telapak tangannya. Gunung miniatur dan tampak indah ini terbentuk setelah Raja Tebing Besar menekan energi spiritualnya dan sebuah gelombang yang menakutkan memancar darinya, menyebabkan ruang berombak darinya. Binatang buas, sekarang giliranku. Raja Tebing Besar tersenyum dingin sambil melemparkan tinjunya ke depan seperti sambaran petir ke arah kepala kera besi hitam. Cip!
Merasakan serangan mengerikan dari Raja Tebing Besar, kera besi hitam iblis dengan cepat berniat untuk menggunakan kecepatannya yang menakutkan untuk menghindari serangan itu. Namun pada saat itu, ia menyadari bahwa ia tidak dapat mencabut cakarnya. Otot-otot menggeliat di lengan Raja Tebing Besar dan telah menjepit cakar di otot-ototnya. Kecepatan hantu monyet besi hitam iblis dibatasi. Boom! Dalam sekejap, telapak tangan Raja Tebing Besar yang seperti gunung telah bersiul. Pada saat berikutnya, itu telah menghantam ke arah kepala monyet besi hitam iblis tanpa ragu-ragu. Sebuah suara muncrat bergema dan kepala monyet Blackiron seperti semangka yang meledak. Tubuh kera besi hitam iblis bergoyang sebelum jatuh ke tanah, berubah menjadi kilauan cahaya yang menghilang sebelum menyembur ke arah tubuh Raja Tebing Besar. Di luar tahap, para raja tercengang melihat perubahan kejadian yang tiba-tiba ini. Bahkan Mu Chen memiliki keheranan di wajahnya, karena tidak ada yang menyangka Raja Tebing Besar, yang tampaknya dalam keadaan menyedihkan, akan bertahan sampai saat terakhir untuk menggunakan metode yang begitu ganas untuk mengakhiri kera besi hitam iblis. Di atas tahap, setelah Raja Tebing Besar menyerap esensi energi spiritual, dia terhuyung-huyung saat turun dari tahap. Mandala telah mengulurkan tangannya dan energi spiritual telah terbentuk menjadi kekuatan yang membantu Raja Tebing Agung. Jelas, dia juga telah mencapai batasnya setelah menahan serangan ganas monyet besi hitam iblis dengan kemampuan pertahanannya yang luar biasa. Bawahan ini tidak mengecewakanmu. Raja Tebing Besar menyeringai dengan susah payah. Kau telah melakukannya dengan baik. Mandala berkata dengan lembut. Kemenangan ini telah melampaui semua harapan mereka. Berkat Raja Tebing Besar yang memiliki nasib baik. Meskipun monyet besi hitam iblis unggul dalam kecepatan, serangannya agak lemah. Jika itu adalah salah satu dari binatang buas lainnya, maka Raja Tebing Besar mungkin tidak akan memiliki energi untuk berbicara sekarang. Kalau begitu permainan berakhir sekarang, aku akan memecahkan susunan selanjutnya. Cahaya keemasan melonjak dengan rasa dingin di mata Mandala. Melihat bawahannya sendiri mempertaruhkan nyawa mereka sementara dia diabaikan mulai membuatnya marah. Bahkan jika itu akan sangat melelahkan baginya, dia harus menghancurkan pintu perunggu biru itu. Mandala maju setengah langkah dengan energi spiritual yang menakutkan mulai berkumpul di telapak tangannya. Tapi tepat ketika dia akan bergerak, sebuah siluet melesat melewatinya, yang menahan lengannya dan menghentikannya mengumpulkan energi spiritual. Ketika Mandala mengangkat kepalanya, dia melihat penampilan muda Mu Chen, penguasa domain. Sebagai raja dari domain Great Havenlau, Anda tidak dapat merebut kualifikasi saya untuk bertarung. Mu Chen dengan ringan tersenyum. Dia tahu bahwa Mandala tidak ingin dia melakukan usaha yang sia-sia. Tetapi pada saat ini, dia jelas tidak bisa mundur sebagai raja dari domain Great Havenlau. Kau, Mandala tertegun saat dia menatap mata Mu Chen. Tatapan Mu Chen masih cemerlang dengan resolusi yang mengalir di dalamnya, yang membuatnya mengerti bahwa dia tidak mengandalkan pelarian semacam ini untuk bisa sampai sejauh ini. Mandala dengan lembut meletakkan tangannya ke bawah, sebelum menganggukkan kepalanya dengan lembut. Berhati-hatilah. Jika kamu tidak bisa melawannya, maka mundurlah. Mu Chen menganggukkan kepalanya sambil tersenyum, sebelum siluetnya bergerak, menyerbu ke atas tahap dan mengarahkan tatapan tajamnya ke arah pilar batu dengan sosoknya yang tegak seperti tombak dewa. Adapun pertempuran terakhir, biarkan saya melihat seberapa menantang apa yang disebut 10 binatang buas itu. N. Bab 928 10 binatang yang tidak menyenangkan, naga harimau langit. Siluet Mu Chen berdiri seperti tombak panjang di atas tahap, memancarkan aura yang tajam. Dengan tantangan mencapai pertandingan ke-10, pertarungannya akan menjadi yang paling penting. Jika Mu Chen bisa meraih kemenangan, maka Mandala akan bisa mematahkan susunan tersebut. Jika tidak, Mandala hanya bisa mematahkan susunan tersebut secara paksa, yang akan membuatnya kelelahan. Jika mereka bertemu dengan penguasa kekuatan puncak lainnya di sepanjang jalan mereka, maka dia akan dirugikan saat merebut cairan ilahi spiritual. Yang akan menghasilkan pukulan yang menghancurkan domain Great Havenlau. Terlepas dari apapun, mereka harus membiarkan Mandala tetap dalam kondisi terbaiknya saat memperebutkan cairan ilahi spiritual. Oleh karena itu, pertarungan Mu Chen adalah yang paling penting. Di luar tahap, para raja dengan sungguh-sungguh melihat siluet Mu Chen. Meskipun mereka tahu bahwa perubahannya tidak besar bagi Mu Chen untuk mendapatkan kemenangan dengan kekuatannya di penguasa kelas 5, mereka secara samar-samar menyimpan harapan untuknya. Harapan yang berasal dari keajaiban yang telah diciptakan Mu Chen di sepanjang perjalanannya ke sini. Di Valen Battlefield, para raja semua telah menyaksikan Mu Chen membalikkan keadaan, menciptakan keajaiban yang menakjubkan. Jadi tidak ada yang bisa menjamin keajaiban seperti itu tidak akan terjadi lagi. Gemuruh.
Tidak lama setelah Mu Chen naik ke atas tahap, istana kuno bergetar sekali lagi dan semua orang dengan cepat mengalihkan pandangan mereka ke atas dan berhenti di pilar batu. Perunggu biru dengan cepat jatuh dari patung saat sosok yang menjulang tinggi melesat ke bawah dan mendarat dengan keras di atas tahap. Dampaknya yang dahsyat, bahkan menyebabkan tahap bergetar hebat. Gelombang aura menakutkan yang menakutkan, menyapu sosok yang menjulang tinggi itu, yang akan membuat orang lain merasa takut. Di luar tahap, semua orang mengarahkan pandangan mereka ke sosok yang menjulang tinggi itu. Saat aura yang tidak menyenangkan itu secara bertahap ditarik kembali, sosok makhluk itu pun secara bertahap menjadi jernih. Siluet itu ditutupi sisik naga hitam, dengan otot-otot yang membengkak seperti besi. Ada kekuatan eksplosif yang tersembunyi, seperti seekor naga yang tertidur. Ia memiliki kepala harimau yang ganas dengan tanduk naga hitam di dahinya dengan cahaya dingin yang memancar. Naga langit harimau dari 10 binatang buas. Mandala memandang sosok yang menindas itu dengan pupil keemasannya yang sedikit menyipit. Harimau naga langit memiliki reputasi yang sangat ganas di antara 10 binatang buas di Istana Surga Kuno. Dikatakan bahwa ia memiliki garis keturunan naga langit yang mengalir di tubuhnya. Di antara klan naga langit, ia hanya kalah dengan naga asli. Berbicara dari tingkat tertentu, itu juga bisa dianggap sebagai binatang ultra ilahi. Meskipun garis keturunan naga langit yang mengalir di tubuhnya tidak murni, garis keturunan itu masih memungkinkannya untuk memiliki kekuatan yang menakutkan. Lawan yang dihadapi Mu Chen kali ini bukanlah lawan yang mudah. Raja Asura, 9 neter dan yang lainnya semuanya telah merasakan penindasan yang datang dari naga harimau langit dan wajah mereka segera berubah menjadi muram. Kekuatan naga harimau langit seharusnya berada di alam berdaulat tingkat 6. Dipasangkan dengan kekuatannya yang tidak menyenangkan, bahkan Raja Elang Darah dan yang lainnya lebih rendah darinya. Bisakah Mu Chen benar-benar menang melawan lawan seperti itu dengan kekuatannya di alam berdaulat kelas 5? Mengaum. Saat semua orang merasa gugup di dalam hati mereka, naga harimau langit telah mengeluarkan raungan harimau dan gelombang suara telah menyapu, menyebabkan gelombang suara di luar angkasa darinya. Wajah Mu Chen berubah menjadi serius saat dia melihat ke arah naga harimau langit dan menghirup seteguk udara. Dia juga tidak berani meremehkan lawan seperti itu. Hati Mu Chen bergerak. Matanya dengan cepat menjadi hitam dan ekspresi wajahnya berangsur-angsur menjadi acuh tak acuh. Kitab suci hati iblis tertinggi, keadaan hati iblis yang lebih rendah. Pada saat yang sama, gelombang energi spiritual yang kuat di sekitarnya secara bertahap ditarik kembali. Jika energi spiritual Mu Chen seperti gunung berapi yang dahsyat beberapa saat yang lalu, maka energi spiritualnya seperti pusaran di lautan saat ini. Meskipun terlihat tenang, itu menjadi lebih berbahaya dan menakutkan. Ketika Raja Pembelah Gunung dan yang lainnya memperhatikan perubahan halus energi spiritual di sekitar Mu Chen, pupil mereka menyempit tanpa terkendali, karena bahkan mereka tidak dapat mencapai kendali energi spiritual yang begitu indah. Sungguh kendali energi spiritual yang luar biasa. Raja Asura dengan sungguh-sungguh berkata. Dengan kendali energi spiritual yang begitu indah, kekuatan yang bisa dikeluarkan Mu Chen tidak sama dengan seseorang yang setingkat dengannya. Mu Chen, memang, memiliki faktor terpuji karena mampu menang melawan lawan yang lebih kuat darinya. Boom! Pada saat itu, ketika Mu Chen telah mengaktifkan kondisi hati iblis yang lebih rendah, harimau naga langit juga sepertinya merasakan perubahan energi spiritual di sekitarnya. Itu mengeluarkan raungan yang dalam saat menginjak tanah. Retakan muncul di lempengan di bawahnya, sebelum sosoknya muncul di hadapan Mu Chen sambil mengacungkan tinjunya dengan energi spiritual yang menderu. Energi spiritual telah terbentuk menjadi harimau ganas yang menerkam ke arah Mu Chen. Cahaya bersinar di mata hitam Mu Chen saat dia bergerak. Siluetnya telah meledak mundur dan menghindari tinju itu. Tapi angin kencang yang menyelimuti tinju itu masih meninggalkan luka di bahunya. Dua jari Mu Chen berkelebat seperti kilatan petir, bertindak seperti tombak. Dia menuangkan energi spiritualnya ke dalamnya dan menusuk ke arah tenggorokan harimau naga langit, menggambar sebuah tanda panjang di angkasa pada saat yang bersamaan. Dengan bantuan laser Demon Heart State, serangan Mu Chen terbentuk dengan mudah, yang melesat seperti guntur. Serangan yang begitu rumit bahkan membuat Raja Elang Darah dan yang lainnya di luar tahap menyipitkan mata. Boom! Tetapi meskipun naga harimau langit kehilangan kecerdasannya, ia masih sangat berpengalaman dalam pertempuran saat masih hidup. Pengalaman bertempur telah tertanam jauh dalam tulangnya, jadi dengan cepat ia menarik kembali tangannya dan menjaga tenggorokannya. Boom! Tombak jari Mu Chen menghantam telapak tangan dan kilauan terbang seolah-olah itu adalah tabrakan logam. Harimau naga langit dengan kejam tersenyum sebelum membalikkan tangannya dan meraih pergelangan tangan Mu Chen, lalu menariknya.
Energi yang menakutkan melonjak saat mencoba merobek lengan Mu Chen. Boom! Tetapi pada saat itu, sebuah tendangan telah bersiul dengan energi spiritual tak terbatas yang diarahkan ke kepala harimau naga langit. Serangan mendadak ini telah merusak tempo naga harimau langit, memaksanya untuk menangkis dengan lengannya sementara Mu Chen memanfaatkan kesempatan ini untuk melepaskan diri dari cengkeramannya. Siluetnya membumbung tinggi ke langit saat dia mengepalkan tinjunya dan pilar iblis Meru yang agung muncul. Menuangkan energi spiritual ke dalamnya, bayangan besar dilemparkan ke atas harimau naga langit saat pilar itu hancur. Saat pilar iblis Meru agung bersiul, harimau naga langit mengeluarkan raungan dan cahaya hitam melesat dari tanduknya, yang mengembang saat bergerak dan berbenturan dengan pilar. Boom! Tabrakan itu menghasilkan suara yang sangat keras dengan gelombang kejut yang menakutkan menyebar, menyebabkan lempengan-lempengan hancur di atas tahap. Sosok Mu Chen terlempar ke belakang oleh benturan yang menakutkan dan kakinya tergelincir puluhan meter di tanah sebelum dia bisa menstabilkan dirinya. Jaring di antara ibu jari dan telunjuknya robek dan darah mengalir deras. Dia dengan sungguh-sungguh melihat ke arah sumber benturan. Di arah itu, harimau naga langit masih berdiri menjulang tinggi sambil menatapnya dengan tatapan ganas dan merah. Di luar tahap, para raja tidak mengalihkan pandangan mereka sejenak pun dari pertempuran ini. Dalam pertarungan sebelumnya, kedua belah pihak telah melepaskan serangan yang kejam dan juga sangat licik. Namun ternyata, Mu Chen telah menderita beberapa kerugian dari konfrontasi singkat itu. Terlepas dari apapun, dengan kekuatan kuat naga harimau langit di alam penguasa kelas 6, jika itu adalah penguasa kelas 5 biasa yang menghadapinya, orang itu mungkin akan langsung dibunuh oleh naga harimau langit dalam satu pertukaran. Hanya seseorang seperti Mu Chen, yang bisa mengandalkan kekuatannya di alam kedaulatan kelas 5, yang bisa menghadapi naga harimau langit. Tapi jelas tidak mungkin untuk mengalahkan naga harimau langit hanya dengan ini dan mendapatkan kemenangan terakhir. Boom! Saat pikiran itu beredar di benak semua orang, pilar iblis Meru besar telah meninggalkan tangan Mu Chen dan meluas bersama angin saat menghantam ke arah naga harimau langit. Mengaum. Naga harimau langit mengaum dan ekornya yang seperti gada telah mengembang, tumbuh sekitar 100 kaki dan telah mengirim pilar iblis Meru besar terbang kembali dalam satu sapuan. Tapi, pada saat yang sama ketika pilar iblis Meru besar dikirim terbang kembali, raungan naga dan gajah tiba-tiba terdengar dari depan. Mu Chen berdiri di udara dengan ruang yang terdistorsi di bagian belakangnya. Laut sovereignnya bergelombang saat 8 garis cahaya terbang keluar. Mengaum. 8 garis cahaya itu memancarkan raungan naga dan gajah. Ketika semua orang melihat lebih dekat, 8 cahaya itu adalah 4 naga dan 4 gajah yang berdiri di udara. Seni ilahi tingkat kesempurnaan semu, seni 9 naga dan gajah. Ketika 4 naga dan gajah muncul, getaran energi spiritual yang menakutkan membumbung tinggi ke langit dan fluktuasi itu membuat kelopak mata Raja Elang Darah dan yang lainnya bergerak-gerak. Mereka tahu bahwa pada saat ini, Mu Chen akhirnya menggunakan kartu trufnya. 4 naga dan gajah. Tatapan Nine Nether melintas. Dia secara alami tahu bahwa Mu Chen telah mempelajari seni 9 naga dan gajah. Hanya saja ini adalah pertama kalinya dia melihat Mu Chen memanggil 4 naga dan gajah. Tapi saat tatapan Nine Nether berkedip, Mu Chen melirik ke 4 naga dan gajah itu sebelum menarik napas dan perubahan segelnya tidak berhenti. Sebaliknya, mereka terus bergerak. Mungkinkah dia masih bisa menyempurnakan naga dan gajah? Ketika Nine Nether melihat adegan ini, dia terkejut di dalam hatinya. Mengaum. Di bawah tatapan Nine Nether yang berkobar, Mu Chen menginjak tanah dan cahaya melonjak di mata hitamnya. Pada saat berikutnya, ruang terdistorsi di belakangnya dan laut sovereignnya berguling dengan ombak yang deras saat 2 garis cahaya terbang keluar. Raungan naga dan gajah yang cemerlang bergema di istana ini. Ketika Raja Elang Darah dan yang lainnya mengangkat kepala ke arahnya, mereka tidak bisa menahan keterkejutan. Di langit, saat Mu Chen berdiri dengan pupil mata hitamnya yang berongga. Ada 5 naga dan gajah di belakangnya dan tekanan energi spiritual yang menakjubkan menyelimuti seperti gunung Tai. Ini adalah serangan yang bahkan seorang penguasa kelas 6 pun akan merasa takut. Kecuali mereka tidak tahu apakah Mu Chen bisa menghadapi naga harimau langit dengan kekuatan 5 naga dan gajah. Bab 929 menyalakan garis keturunan. Boom! Raungan naga dan gajah yang cemerlang bergema di istana kuno saat Mu Chen berdiri di langit. Di belakangnya, ada 10 makhluk besar yang melayang di udara. Kelima naga dan gajah itu memancarkan getaran energi spiritual yang menakutkan. Seni ilahi tingkat kesempurnaan semu, seni 9 naga dan gajah. Seni ilahi ini adalah sesuatu yang telah diperoleh Mu Chen di benua pedagang.
Meskipun itu hanya pada tingkat seni ilahi tingkat kesempurnaan semu, kekuatan yang dapat dilepaskannya setelah pencapaian tidak akan kalah dengan seni ilahi tingkat kesempurnaan semu manapun. Mu Chen berdiri di langit dengan pupil hitamnya yang tampak seperti pusaran, dalam dan tak terduga. Setelah memurnikan 5 naga dan gajah, dia tidak ragu-ragu dan tangannya dengan cepat bergabung bersama, membentuk bayangan. Seni 9 naga dan gajah, roda naga gajah. Raungan yang dalam bergema dari hati Mu Chen saat 5 naga dan gajah melepaskan raungan yang dalam di belakangnya. Setelah itu, 10 garis cahaya bersiul dan berbenturan keras di saat berikutnya. Dengung. Kilauan yang menyilaukan datang dari tabrakan itu dan sebuah roda cahaya besar terbentuk dalam cahaya. Tepi roda itu ditutupi dengan tanda gambar naga dan gajah, yang memancarkan gelombang energi spiritual yang menyebabkan ruang berombak. Pergi. Mu Chen menjentikkan jarinya dan roda naga gajah berubah menjadi seberkas cahaya saat melesat keluar. Dalam sekejap, itu telah menembus ruang angkasa dan muncul di hadapan naga harimau langit di saat berikutnya. Kecepatan dan kekuatan dari getaran energi spiritual membuat bahkan penguasa kelas 6 seperti Raja Elang Darah berkedut. Menghadapi serangan yang begitu ganas, bahkan mereka tidak berani meremehkannya. Mengaum. Harimau naga langit sepertinya telah merasakan serangan kuat Mu Chen dan segera menyipitkan matanya, lalu menginjak tanah. Cahaya merah meledak dari matanya dan tiba-tiba membuka mulutnya. Energi spiritual yang dahsyat berkumpul di mulutnya, yang samar-samar terbentuk menjadi mulut harimau ganas yang besar, saat gelombang aura yang tidak menyenangkan menyapu. Auman harimau naga langit. Raungan yang dalam bergema, yang berasal dari mulut ganas naga harimau langit. Pada saat berikutnya, raungan yang mencengangkan meledak dan semua orang terkejut melihat badai gelombang suara setinggi 100 kaki datang dari mulut naga harimau langit. Gemuruh. Gelombang suara itu megah dan saat mereka bersiul, seolah-olah ada gambar naga dan harimau yang melompat menyeberang, menyebabkan retakan di jalur gelombang suara. Itu adalah serangan yang sangat dahsyat. Boom! Gelombang suara naga dan harimau melesat keluar dan bertabrakan dengan keras dengan roda naga gajah di bawah perhatian semua orang. Pada saat tabrakan itu, suara yang sangat besar dihasilkan dan benturan keras menyapu keluar, menyebabkan retakan muncul pada lempengan kokoh di bawah. Keduanya terpengaruh oleh gelombang kejut tabrakan dan tubuh mereka berdua bergetar sebelum terbang kembali. Siluet Mu Chen telah menghantam tepi penghalang, menyebabkan riak pada penghalang, saat dia mengeluarkan erangan dari tenggorokannya, sebelum mencengkeram penghalang untuk menstabilkan tubuhnya. Mengarahkan pupil hitamnya ke depan, dia melihat naga harimau langit berlutut di tanah. Ia menancapkan tangannya ke tanah, yang diukir dengan rune, dengan tanda panjang di tanah di depannya. Mengaum. Naga harimau langit menatap Mu Chen dengan tatapan merahnya juga, mengeluarkan raungan yang dalam sebelum melepaskan tangannya dari tanah. Lengannya juga penuh dengan luka. Dalam tabrakan sebelumnya, mereka berdua telah berakhir seri. Di luar tahap, para raja menyaksikan pertarungan sengit itu dengan ekspresi serius. Mereka tidak menyangka naga harimau langit begitu ganas, bahkan Mu Chen hanya bisa menghadapinya dengan seni ilahi yang begitu kuat. Kekuatan naga harimau langit mungkin berada di peringkat teratas di antara 10 binatang buas. Raja dalam hati menghela nafas. Setidaknya dibandingkan dengan monyet besi hitam iblis, naga harimau langit jelas jauh lebih kuat. Mengaum. Saat para raja memiliki pikiran yang beredar di benak mereka, naga harimau langit mengeluarkan raungan yang menakjubkan di atas tahap dan semua orang dapat melihat kilau merah menyebar dari tubuhnya dalam riak. Kilauan merah itu dipenuhi dengan aura yang tidak menyenangkan. Bersamaan dengan munculnya cahaya berdarah, semua orang tiba-tiba menyadari bahwa tubuh harimau naga langit membengkak, sedikit demi sedikit, dan sisik hitam di permukaan tubuhnya menjadi lebih gelap. Hanya dalam beberapa tarikan napas, tubuh naga harimau langit telah membengkak sebesar itu saat berdiri di atas tahap. Ia tampak seperti binatang primordial ominous beast dan tanduk di dahinya menjadi semakin hitam pekat. Sial, mengapa naga harimau langit menjadi lebih kuat? Apa yang terjadi? Ketika semua orang menyadari perubahan pada naga harimau langit, wajah mereka langsung berubah. Dia menyalakan garis keturunan naga langit di dalam tubuhnya. Mandala berbicara saat alisnya tanpa sadar menyatu. Menyalakan garis keturunan hanya mungkin dilakukan oleh beberapa binatang buas. Tak satu pun dari binatang-binatang mengerikan dari sebelumnya yang bisa melakukannya, tapi mereka tidak menyangka naga harimau langit bisa melakukannya. Kekuatannya akan meningkat, yang merupakan kabar buruk bagi Mu Chen. Sebelumnya, Mu Chen hanya bisa menghadapinya setelah melakukan berbagai cara. Sekarang setelah itu tumbuh lebih kuat, situasinya tidak optimis baginya. Wajah acuh tak acuh Mu Chen sedikit beriak. Dia telah merasakan perubahan dari naga harimau langit juga. Boom!
Namun, naga harimau langit tidak memberinya waktu untuk menanggapi. Cahaya ganas berkedip-kedip di matanya. Menginjak-injak kakinya, itu menunjukkan kecepatan yang menakutkan, meskipun tubuhnya besar, dan telah muncul di hadapan Mu Chen dalam sekejap. Bayangan yang dipancarkan dari tubuhnya telah menyelimuti Mu Chen. Mengacungkan telapak tangannya ke bawah, itu membuat tamparan ke arah kepala Mu Chen dengan energi spiritual yang begitu menakutkan sehingga bahkan ruang angkasa telah hancur di bawah telapak tangannya. Mu Chen dengan cepat bergerak ke samping dengan lengannya bertindak seperti perisai yang melindungi di depannya. Boom! Sebuah suara yang dalam terdengar dengan siluet Mu Chen dikirim terbang kembali oleh satu telapak tangan dari naga harimau langit, meninggalkan bekas lebih dari 1000 meter di tanah. Mu Chen menamparkan tanah, menyebabkan lempengan itu hancur, sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya. Mu Chen mengerutkan alisnya dengan erat. Pada saat ini, lengan bajunya sudah terkoyak dan cahaya keemasan mengalir di bawah kulitnya. Telapak tangan dari naga harimau langit tadi bisa mematahkan tulang-tulang penguasa kelas 6 biasa. Tetapi dengan fisik naga Phoenix, kekuatan tubuh Mu Chen tidak kalah dengan Divine Beast. Tapi meski begitu, dia merasakan rasa sakit yang luar biasa datang dari lengannya. Boom! Saat Mu Chen mengerutkan alisnya, angin kencang menyelimuti saat naga harimau langit melepaskan serangan seperti badai. Menanggapi serangan-serangan itu, sosok Mu Chen telah meledak mundur. Naga harimau langit mengejar dengan tinjunya yang menyebabkan riak di angkasa. Mu Chen praktis dirugikan dari perubahan peristiwa yang tiba-tiba di atas tahap. Ketika para raja melihat adegan ini, hati mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak tenggelam. Jika ini terus berlanjut, bahkan jika Mu Chen memiliki fisik yang kuat, dia mungkin tidak akan bisa menahan serangan dari naga harimau langit. Nine Nether telah mengepalkan tinjunya, karena pertandingan Mu Chen adalah pertandingan yang sangat penting. Jika dia kalah, maka akan lebih merepotkan bagi Mandala untuk mematahkan susunannya. Boom! Seiring dengan kekuatan yang bisa menghancurkan gunung, sebuah tinju menghantam lengan Mu Chen, yang menyebabkan ruang menjadi riak, sementara siluet Mu Chen terlempar ke belakang. Tak lama kemudian, Mu Chen menamparkan ke arah ruang kosong, yang menyebabkan getaran energi spiritual dan dengan paksa menstabilkan dirinya sendiri sebelum menundukkan kepalanya ke lengannya. Lengannya penuh dengan luka dan darah segar mengalir dari mereka saat ini. Menyalakan garis keturunan naga langit dan memberikan peningkatan kekuatannya, sehingga meningkatkan kecepatan, pertahanan, dan kekuatannya. Tatapan Mu Chen berkedip-kedip. Meskipun dia berada pada posisi yang tidak menguntungkan, dia tidak memiliki riak di hatinya karena keadaan hati iblis yang lebih rendah. Sebaliknya, dia terus-menerus mengevaluasi perubahan terbaik dari kekuatan naga harimau langit. Jika naga harimau langit dalam keadaan ini, kemungkinan aku menang sangat rendah. Tapi juga akan ada dampak dari itu memicu garis keturunannya. Ketika garis keturunannya benar-benar habis, ia akan berada dalam kondisi lemah. Aku tidak akan bisa bertahan sampai garis keturunannya benar-benar habis, jadi aku harus meningkatkan tingkat kelelahannya. Tapi bagaimana saya bisa meningkatkan tingkat kelelahan garis keturunannya? Pupil hitam Mu Chen dengan cepat bersirkulasi saat cahaya terus berkedip di dalam hatinya. Pada akhirnya, dia tiba-tiba menyipitkan matanya. Boom! Tabrakan lagi. Tubuh Mu Chen terlempar ke belakang dan menghantam penghalang dengan keras. Dia tidak terganggu olehnya. Sebaliknya, dia tiba-tiba membentuk beberapa segel aneh dan kuno. Boom! Energi spiritual tak terbatas menyapu seperti badai dari tubuh Mu Chen dengan api keemasan berkedip melalui pupil hitamnya. Pada saat berikutnya, cahaya hitam meletus dari kepala Mu Chen. Cahaya itu meluas dan hanya dalam waktu singkat, cahaya itu telah menjadi setinggi beberapa ribu kaki dan semua orang di luar tahap tidak dapat menahan diri untuk tidak menyipitkan mata saat melihatnya. Itu adalah pagoda hitam dengan ukiran naga langit kuno di sisinya. Bersamaan dengan kemunculan menara hitam, sebuah riak yang sunyi dan kuno juga menyebar. Menara hitam itu adalah pagoda 9 lapis. Segel Mu Chen berubah saat pagoda 9 lapis membumbung tinggi ke langit sebelum menekan ke bawah seperti sambaran petir, segera menyelimuti harimau naga langit di dalamnya. Pada saat berikutnya, puluhan naga langit terpisah dari permukaan pagoda saat mereka berubah menjadi api keemasan dan menyerbu ke dalam pagoda, menyelimuti naga harimau langit. Namun kali ini, api keemasan tersebut tidak melancarkan serangan ke arah naga langit harimau, mereka telah berubah menjadi kobaran api yang masuk ke dalam tubuh naga langit harimau melalui lubang hidung. Mengaum. Mata naga harimau langit berubah menjadi merah dalam sekejap. Garis keturunan naga langit dalam tubuhnya telah sepenuhnya terbakar dengan gelombang energi spiritual yang menakutkan meledak. Merasakan getaran energi spiritual, para raja mengalami perubahan dalam ekspresi mereka.
Bahkan Raja Asura menyipitkan matanya, karena dia pun akan kesulitan menghadapi fluktuasi tersebut. Apa yang dilakukan Mu Chen? Mengapa kekuatan naga harimau langit tiba-tiba tumbuh lebih kuat? Para raja bertukar pandang, karena mereka jelas tidak mengerti alasan Mu Chen. Hanya Mandala yang tertegun sejenak sebelum pupil emasnya menyala. Orang itu benar-benar bisa memikirkan hal ini. Tapi itu semua berkat pagoda ini. Api yang dibentuk oleh rune naga langit di atasnya memiliki garis keturunan yang mirip dengan naga langit harimau. Jadi itu mampu menyalakan garis keturunan yang terakhir. Mandala mengalihkan pandangannya ke pagoda 9 lapis dan alisnya tiba-tiba berkerut dengan ekspresinya yang berangsur-angsur berubah menjadi serius. Pagoda itu terlihat sedikit familiar. Mirip dengan pagoda Buddha ilahi dari klan Buddha ilahi. Mengapa Mu Chen memiliki pagoda Buddha ilahi? Pagoda Buddha ilahi hanya unik untuk klan Buddha ilahi, mungkinkah dia seseorang dari klan Buddha ilahi? Bab 930 memecah susunan. Mendesis. Mendesis. Api keemasan mendesis di dalam pagoda saat tubuh naga harimau langit mulai membengkak dalam kobaran api dan aura tidak menyenangkan yang sangat kuat menyapu keluar, menyebabkan pagoda 9 lapis mengeluarkan suara mendengung. Seiring dengan api naga langit yang menyalakan garis keturunan naga langit, kekuatan naga harimau langit juga membengkak. Saat ini berada pada kondisi yang bahkan Raja Asura pun akan kesulitan menghadapinya. Di luar tahap, Raja Elang Darah dan yang lainnya merasakan kulit kepala mereka mati rasa ketika mereka menemukan bahwa Mu Chen adalah alasan di balik lonjakan tajam kekuatan naga harimau langit. Meskipun mereka tidak tahu apa maksud di balik tindakan Mu Chen, yang terakhir bukanlah orang bodoh jadi dia secara alami memiliki keraguannya sendiri. Hanya saja, bukankah Mu Chen khawatir tentang memelihara masalah dengan cara ini? Saat pikiran-pikiran itu beredar di hati para raja, Mu Chen mengarahkan pandangannya ke pagoda berlapis 9, dia juga bisa merasakan energi spiritual naga harimau langit semakin ganas. Jika dia bertarung dengan naga harimau langit saat ini, bahkan dengan fisik naga Phoenix, akan sedikit sulit baginya untuk menahan serangannya. Seiring dengan peningkatan dan garis keturunan yang tersulut lebih cepat, jika naga harimau langit masih memiliki kecerdasannya, maka ia mungkin bisa mengetahui motif di balik tindakan Mu Chen yang dengan paksa menyulut garis keturunannya. Tapi sangat disayangkan bahwa Sky Dragon Tiger saat ini hanya memiliki sebagian dari kekuatannya yang dipertahankan, sementara kecerdasannya telah menghilang. Mengaum. Meskipun kecerdasannya telah menghilang, naga harimau langit masih bisa merasakan bahaya dan mengaum. Aumannya bergemuruh seperti guntur saat ia menerkam, mengacungkan tinjunya ke arah pagoda 9 lapis. Gemuruh. Energi spiritual menyapu seperti badai di bawah tinju itu, menyebabkan kelopak mata Raja Asura berkedut. Itu adalah serangan yang telah mengumpulkan kekuatan naga harimau langit. Mu Chen juga telah merasakan serangan balik Sky Dragon Tiger dan segelnya berubah. Setelah menahan serangan yang menakutkan itu, pagoda 9 lapis telah menghilang sepenuhnya saat ini. Pada saat yang sama, api emas juga menghilang. Boom! Angin kencang dari tinju, bersama dengan energi spiritual yang dahsyat, meledak dan menghantam penghalang di sekitar tahap, langsung menyebabkan riak. Mu Chen berdiri di langit saat dia melihat ke arah naga harimau langit dengan acuh tak acuh. Setelah melakukan serangan menakutkan sebelumnya, sosoknya sedikit menyusut dan sisik naga juga mulai meredup dengan cepat. Semua orang bisa merasakan bahwa kekuatan naga harimau langit dengan cepat melemah saat ini. Hanya dalam selusin tarikan napas, naga harimau langit, yang memiliki aura tidak menyenangkan yang melonjak, langsung berkurang dan bahkan ada darah yang mengalir dari sisik naga. Ternyata, itu sangat lemah saat ini. Mu Chen telah mengendurkan alisnya saat ini. Meskipun dia telah memperkirakan dampaknya setelah naga harimau langit menyalakan garis keturunannya, dia tidak menyangka dampaknya akan begitu parah. Saat ini, naga harimau langit seperti harimau kertas. Raja Elang Darah dan yang lainnya telah membelalakan mata mereka di luar tahap dan akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi beberapa saat kemudian. Segera, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Mu Chen dengan kaget, karena mereka jelas tidak menyangka Mu Chen akan menggunakan metode seperti itu untuk mendapatkan kemenangan. Sungguh, Raja Mu memang tangguh. Setelah pulih dari keterkejutan mereka memuji Mu Chen, yang berada pada posisi yang tidak menguntungkan dari konfrontasi yang intens dan masih bisa mempertahankan ketenangannya untuk mencari kekurangan naga harimau langit sebelum mengadopsi metode yang begitu indah untuk mengalahkannya. Naluri bertarungnya adalah sesuatu yang bahkan para raja yang berpengalaman pun tidak bisa menahan perasaan tercengang. Di atas tahap, sosok Mu Chen perlahan-lahan turun. Seiring dengan turunnya, tatapan merah dari naga harimau langit masih melesat, lalu menerkam di saat berikutnya, seperti harimau yang menerkam dengan ganas.
Tapi pada titik ini, energi spiritualnya telah sangat berkurang. Jadi baik itu kecepatan atau kekuatannya, ada penurunan yang sangat besar dan tidak bisa lagi menjadi ancaman bagi Mu Chen. Oleh karena itu, kaki Mu Chen hanya berkelebat saat menghadapi harimau yang menerkam dan dia sudah menghindari serangan itu. Pada saat yang sama, telapak tangannya sudah berada di atas kepala harimau naga langit. Maaf tentang ini. Mu Chen berkata dengan lembut saat energi spiritual yang dahsyat meletus dari telapak tangannya. Boom! Kepala naga harimau langit langsung meledak dan tubuhnya berubah menjadi kilauan cahaya, dipenuhi dengan esensi murni energi spiritual. Itu adalah esensi energi spiritual yang ditinggalkan oleh naga harimau langit. Mu Chen melambaikan tangannya dan esensi energi spiritual yang tak terbatas tanpa henti melonjak ke dalam tubuhnya. Mu Chen diam-diam berdiri diam, tetapi dia sedikit terkejut di dalam hatinya. Itu karena esensi energi spiritual yang melonjak ke dalam tubuhnya terlalu tak terbatas, yang tidak kalah dengan dia menyerap 20.000 pelet asal jatuh di pengasingan sebelumnya. Harimau naga langit ini seharusnya adalah seorang penguasa kelas 8 ketika masih hidup. Jika tidak, itu tidak akan meninggalkan esensi energi spiritual yang murni. Mu Chen berseru dalam hatinya saat dia menutup matanya dan mengedarkan teknik kultivasinya untuk menyerap esensi energi spiritual yang tak terbatas ke dalam tubuhnya sebelum memurnikan dan menggabungkannya ke dalam laut penguasa. Seiring dengan esensi energi spiritual yang diserap, Mu Chen bisa merasakan laut berdaulatnya menjadi lebih tebal. Dibandingkan sebelumnya, itu jauh lebih tebal. Jika saya bisa mendapatkan lebih banyak esensi energi spiritual, saya mungkin bisa dengan cepat mencapai puncak sovereign kelas 5. Setengah jam kemudian, Mu Chen membuka matanya dan pusaran hampa di matanya menghilang. Dia telah keluar dari kondisi hati iblis yang lebih rendah. Merasakan energi spiritual di tubuhnya menjadi lebih kuat, Mu Chen tidak bisa menahan nafas. Mendesis. Mendesis. Saat Mu Chen menghela nafas, suara yang tidak normal datang dari istana kuno dan semua orang melihat ke sumbernya. Mereka melihat wajah binatang buas lain larut di pintu perunggu biru. Itu melambangkan kekalahan naga harimau langit. Dengan cara ini, 4 segel di pintu perunggu biru telah dilarutkan. Segel, yang sempurna, telah mulai menunjukkan bergelombang yang kacau dan tidak lagi terlihat kokoh seperti sebelumnya. Siluet Mu Chen berkelebat saat dia melompat turun dari tahap. Bersamaan dengan kembalinya dia, para raja juga menyambutnya dengan senyuman. Haha, ini semua berkat Raja Mu kali ini. Bahkan Raja Burung Bangkai Langit menganggukkan kepalanya dengan mata menyipit penuh senyuman sebelum memuji. Pertandingan terakhir terlalu penting bagi mereka, dan jika Mu Chen gagal, maka mereka hanya bisa mengandalkan Mandala untuk memecahkan susunannya dengan paksa. Tapi jika itu yang terjadi, maka dia pasti akan terpengaruh karenanya. Jika bukan karena raja di pertandingan sebelumnya, maka pertandingan saya ini tidak akan menjadi penting. Mu Chen tersenyum tipis. Dia tidak menggantungkan kontribusinya di kepalanya dan bertindak dengan arogansi. Wajah tegang Mandala juga berubah menjadi senyuman saat dia menatap Mu Chen dengan pupil emasnya dan menganggukkan kepalanya. Semua orang telah berkontribusi dalam masalah ini. Setelah semuanya selesai, kontribusinya pasti akan dihargai. Meskipun suaranya lembut, itu membuat para raja menunjukkan kegembiraan di wajah mereka ketika mereka mendengarnya. Bahkan Mandala telah melakukan hal ini, jadi pada saat itu, imbalannya akan sangat banyak. Artefak ilahi tingkat tinggi, artefak ilahi tingkat tak tertandingi, atau bahkan artefak ilahi tingkat kesempurnaan semu, atau bahkan artefak ilahi yang lebih kuat dapat diberikan kepada mereka. Mu Chen tenang mengenai masalah ini dibandingkan dengan para raja karena dia hanya menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Penguasa domain, bisakah susunannya dipatahkan sekarang? Raja murid spiritual melihat ke pintu perunggu biru. Di balik pintu itu terdapat kedalaman perbendaharaan alam penguasa bumi. Murid emas Mandala memandang pintu perunggu biru dengan hawa dingin melonjak di matanya. Sebelumnya, karena pintu itu memiliki hubungan yang intim dengan seluruh istana, bahkan dia akan mengalami kesulitan menghadapinya. Tapi sekarang segel di pintu itu telah melemah, itu praktis hanya sebuah mimpi untuk menghalanginya. Serahkan sisanya padaku. Mandala berbicara dengan suara dingin sambil mengulurkan tangannya dan meraih salah satu pilar di istana. Gemuruh. Pilar yang dilindungi dengan rune itu menjadi lemah seperti tahu di tangannya. Hanya dengan sebuah genggaman, retakan mulai menyebar. Bersamaan dengan dia melambaikan tangannya, energi spiritual tak terbatas yang menutupi pilar itu telah berubah menjadi lapisan-lapisan kristal. Duk! Cahaya menyilaukan terpancar dari pilar batu yang tiba-tiba melesat dan menembus ke arah cakrawala dan dengan keras menghantam pintu. Boom! Boom!
Pilar batu itu hancur, tetapi saat hancur, segel di pintu juga mulai meredup dan wajah-wajah binatang di atasnya mengeluarkan raungan yang menusuk telinga sebelum terdistorsi. Pecah. Mandala menyipitkan pupil emasnya dan sosoknya muncul di balik pilar batu itu pada saat berikutnya. Tinjunya yang mungil dan putih teracung dan menghantam pilar itu dengan keras. Boom! Pilar besar itu langsung hancur menjadi debu dengan energi yang menghancurkan ruang yang menakutkan yang berbenturan dengan pintu. Retak. Retakan langsung muncul sebelum menyebar di pintu dan banyak wajah binatang yang mengeluarkan jeritan tajam saat pintu itu hancur. Pintu perunggu biru itu mengalami distorsi yang berlebihan sebelum meledak. Ketika pintu itu hancur oleh tinju dari Mandala, mata Mu Chen dan yang lainnya secara praktis berkobar dalam sekejap. Pintu yang mengarah ke kedalaman perbendaharaan. Alam berdaulat bumi akhirnya terbuka untuk mereka. Namun, mereka tahu bahwa setelah ini, pertempuran paling sengit dalam perang perburuan akan terjadi. Itu karena cairan ilahi spiritual adalah sesuatu yang tidak bisa dilawan oleh kultivator alam berdaulat bumi seperti Mandala. Oleh karena itu, kompetisi pada saat itu pasti akan menjadi kompetisi yang menghancurkan.